Halo teman-teman, saya Muhammad Indrawan dari Fakultas MIPA Kimia Unila. Di sini saya akan membahas tentang pengetahuan seperti sains dan pelajaran ilmiah lainnya seperti kimia yang sangat menarik bagi kehidupan teman-teman semua. Sekiranya bisa memahami, mungkin menarik ataupun suka ataupun eh, berguna buat teman-teman, mungkin bisa disimak sampai selesai videonya. Oke teman-teman, di sini saya mau bahas tentang energi di dalam tubuh kita. Jadi, kenapa sih kok bisa tubuh kita ini menghasilkan energi? Dari mana asalnya? Dari mana sumbernya? Terus berapa banyak sih energinya ada itu bisa sampai berapa banyak begitu? Nah, di sini saya akan bahas-bahas hal-hal tersebut. Mungkin bermanfaat ya. Pertama kita harus tahu dulu yang namanya metabolisme. Metabolisme itu yang dimaksud adalah proses reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita, di dalam sel kita, di mana dia akan menghasilkan energi dari zat-zat makanan kita yang sudah kita cerna ataupun membentuk energi-energi tapi dalam tubuh kita menghasilkan energi yang baru begitu. Selanjutnya juga metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme begitu. Untuk katabolisme itu sendiri uh, adalah proses pemecahan makanan-makanan kita yang dari kita makan dari mulut sampai ke pencernaan, itu kan akan tersebar ke seluruh sel-sel di badan kita. Dan sel-sel seperti di tangan, di badan, di kepala, dan semuanya begitu kan. Itu dia akan terpecah dan menghasilkan energi-energi yang sekiranya bisa dipakai buat kedepannya nanti begitu. Sedangkan untuk anabolisme adalah kebalikannya, di mana terdapat pembentukan energi-energi dari zat-zat kimia yang kecil-kecil menyusun sebagai zat kimia yang besar, membutuhkan energi sehingga dia akan menyimpan energi untuk dipakai buat nantinya begitu. Contohnya seperti pematangan buah-buahan pada tanaman begitu. Jadi kalau misalkan tanaman tersebut membentuk makanan tersebut, dia akan membutuhkan energi di mana dia akan uh, menyusun dari molekul-molekul kecil menjadi molekul yang sangat besar untuk dijadikan sumber makanan mereka tersebut. Tapi kita tidak bahas ke sana karena kita akan berfokus pada metabolisme, katabolisme, yaitu pembentukan energi atau pemanfaatan energi begitu. Untuk katabolisme itu sendiri itu kan menghasilkan energi itu. Jadi sumbernya kita adalah dari makanan yang kita makan seperti contohnya nasi ataupun yang mudah-mudah saja karbohidrat begitu ya. Karbohidrat ya dia akan masuk melalui mulut, dicerna melalui kerongkongan, masuk ke dalam badan tubuh, ke lambung, kemudian tersebar ke seluruh badan, diserap. Itu ke seluruh tubuh tersebut akan dilakukan pemecahan pemecahan lebih kecil lagi begitu, di mana dia akan menghasilkan energi buat kedepannya. Jadi begitu. Jadi untuk yang pertama dia akan memasuki tahap glikolisis, di mana glikolisis ini adalah pemecahan gula-gula dari senyawa nasi tersebut, karbohidrat, akan dipecah menjadi zat-zat yang sederhana menjadi asam privat. Di mana asam privat ini adalah dari gula-gula rantai yang sangat panjang tadi akan terpecah menjadi kecil-kecil, sepotong-potongan kecil-kecil yang sangat sederhana, kemudian akan menghasilkan pula ATP atau adenin trifosfat, yaitu adalah energi untuk dimanfaatkan ke depannya begitu. Selanjutnya ada tahap yang namanya asetil CoA atau siklus Krebs, di mana asam privat ini akan diubah menjadi asetil CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs namanya, di mana siklus Krebs tersebut adalah siklus pemecahan asetil CoA menjadi energi-energi yang lebih kecil lagi juga begitu. Jadi dari privat asetil CoA menjadi yang kecil-kecil lagi begitu, maka akan terbentuklah gula-gula dan karbon yang lebih sederhana seperti senyawa-senyawa aldehid dan asam-asam aldehid lainnya begitu. Jadi selain menjadi kecil juga dia akan menghasilkan energi pula begitu. Jadinya dia memiliki banyak sekali cara untuk menghasilkan energi. Belum selesai dari situ, dia akan memasuki tahap namanya transfer elektron. Di mana transfer elektron ini adalah elektron-elektron dari luar tersebut akan berinteraksi dengan karbon-karbon sederhana dari asetil CoA tersebut, dipecah lagi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil lagi begitu. Misalnya ya, karbon karbon dari karbohidrat 6C, pecah lagi asam privat asetil CoA menjadi tiga, dipecah lagi menjadi karbon sederhana lagi begitu. Itu juga akan masih energi pula, di mana dia energinya
dia energinya lebih sederhana tapi tetap menghasilkan energi yang bisa bermanfaat juga begitu. Itu 3. Kemudian terakhir ada namanya dekarboksilasi oksidatif. Di mana dekarboksilasi oksidatif ini adalah proses terakhir untuk menghasilkan energi yang ada di tersebut. Berhubungan dengan transfer elektron tadi, uh, itu belum selesai, di mana zat-zat yang berinteraksi dengan transfer elektron tadi itu masuk ke dalam siklus DO, maaf, itu akan masuk ke dalam proses DO ini, hal yang terakhir ini, dia akan melepaskan H2O, hidrogen, kalor, dan juga ATP yang ada begitu. Jadinya jika kita reaksikan elektron-elektron yang mengalir tersebut ke dalam karbon sederhana ini, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Di mana H2O ini akan keluar berupa cairan, CO2 juga berubah menjadi gas, keluar melewati kepala dan hidung, dan ATP yang dihasilkan juga akan mengalir ke seluruh badan kita begitu. Jadinya lo kok bisa sih dari makanan kok nyambung ke ATP itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi begini. Ketika kita membutuhkan energi melakukan suatu kerja aktivitas tuh ya. Jadi kita ini memakai energi dari zat-zat kimia dalam tubuh kita yang berasal dari makanan kita begitu, namanya ATP tadi gitu. Jadi ATP tersebut akan tersebar ke seluruh badan melalui sel-sel badan kita, misalnya dari darah dari jantung ke darah, ke seluruh tubuh, ke tulang, ke sendi, ke otot, ke saraf begitu, ke tangan dan sebagainya. Itu dia si ATP tersebut kan, ATP kan adenin trifosfat, ada 3 nih, berarti 3 kan, 3. Jadi dia ini akan mengambil satu dari dari molekul ATP tersebut, dan saat dia melepaskan energi tersebut itu akan menghasilkan energi berupa kalori begitu. Jadi kalori ini mengaruh ke tubuh kita, berinteraksi akan menjadi kontraksi pada otot jika kita bisa melakukan suatu gerakan begitu. Jadi bisa lagi ketika apa? Ketika adenin trifosfat ini menjadi 2, sisa 2, maka berubah lagi namanya menjadi adenin difosfat. Di mana adenin tersebut bisa dipakai lagi menjadi adenin fosfat sisa 1 lagi. Begini. Maaf. Gini ya. Gimana sih? Ya gitulah ya, gitu-gitulah. Pokoknya adenin difosfat tersebut akan bisa menghasilkan energi lagi sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan kerja lagi gitu. Jadi ATP di sini ada berapa sih, kok bisa banyak bener sih kayaknya dari tadi nggak selesai gitu kan. Iya, emang sangat luas dan sangat banyak karena jumlahnya emang dibutuhkannya emang juga banyak juga kan untuk tubuh kita tuh kan. Jadi misalnya dari glikolisis ini menghasilkan sekian ATP, dari asetil CoA siklus Krebs menghasilkan sekian ATP, transfer elektron juga sekian ATP, dekarboksilasi oksidatif juga sekian ATP. Energi berupa ATP tersebut akan datang ke seluruh tubuh dan menghasilkan energi dengan mereaksikan dengan adenin dengan senyawa dalam tubuh kita seperti protein dan enzim terlepas, kemudian menghasilkan pembakaran, di mana pembakaran energi tersebut mengalir menuju ke badan dan tubuh kita untuk diperlukan buat kinerja, buat kegiatan begitu. Mungkin sampai sini sudah paham kali ya. Ya kalau bisa dipahami alhamdulillah, kalau bisa belum pahami mungkin bisa tanya kepada saya lewat kolom komentar, atau mungkin bisa baca-baca tentang artikel atau jurnal yang ada dalam internet, metabolisme manusia berupa ATP begitu, berupa atau perubahan energi menjadi panas dalam tubuh kita untuk melakukan kerja begitu aja. Ya mungkin sangat baik buat informasi teman-teman semua begitu ya. Baiklah, kepada teman-teman terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya juga lagi belajar gitu ya, semoga kalau ada salah dikasih tahu lagi, kalau misalnya nggak salah juga ya nggak apa-apa, semuanya bisa diterima begitu ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, semoga bermanfaat semuanya, dadah.